Kalau ada ayat tidak disebut secara spesifik, maknanya umum. Apa yang Allah ciptakan? Ya apa saja. Alam semesta, Allah. Hewan, Allah. Tumbuhan, Allah. Bahkan diri kita itu Allah. Ayat kedua lebih hebat. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Karena ayat ini banyak dokter-dokter yang masuk Islam. Karena ayat yang kedua. Kenapa? Kan ayat pertama tadi disebut, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Enggak disebut ciptaannya apa. Karena semua yang ada di semesta ini diciptakan oleh Allah. Tapi dari sekian banyak ciptaan Allah, Allah sebut yang paling dahsyat. Allah sebut yang paling hebat. Apa ciptaan Allah yang paling hebat? Ayat kedua. Khalaqal insan. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia min 'alaq. Alaq. Apa makna alaq? Ayat ini turun 1500 tahun yang lalu. Ilmu kedokteran belum ada. Dokternya saja belum hidup. Tapi Al-Quran sudah menyebut Allah itu menciptakan manusia min 'alaq. Alaq itu secara bahasa bermakna sesuatu yang menempel dan bergantung. Hanya dari kata-kata alaq. Ilmuwan itu membahas sejak ayat itu turun, orang Islam itu masih kebingungan. Apa ini maksudnya? Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang menempel dan melekat, menggantung. Ternyata beberapa abad setelah ayat itu turun, barulah kemudian ilmu kedokteran itu membuktikan ternyata proses ketika sperma itu bertemu dengan ovum, dia membelah diri. Di sperma bertemu dengan ovum, dia membelah diri menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, banyak sampai bermiliar-miliar. Karena ini terus membelah diri, akhirnya yang membelah diri sel-sel tadi itu menempel dan menggantung di dinding-dinding rahim. Yang dari miliaran itu nanti hanya akan satu sel saja yang jadi. Itulah kita yang lahir. Jadi proses itu kemudian kata ilmuwan, oh inilah yang dimaksud oleh Quran, bahwa proses penciptaan manusia itu berasal dari sesuatu yang menempel, melekat dan menggantung. Inilah maksudnya di dalam Quran. Sudah disampaikan sejak 15 abad yang lalu. Kalaulah Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad, mana mungkin manusia waktu itu sudah tahu tentang proses penciptaan manusia di dalam rahim. Belum ada yang tahu, karena ilmu manapun belum mengupas tentang itu. Ini bukti kebenaran Al-Quran. Bukti bahwa Al-Quran ini dari Allah. Apa buktinya? Menginformasikan sesuatu yang sebelumnya tidak seorang pun mengetahui. Min alaq. Maka nempel di dinding rahim. Bahkan bayi tabung juga begitu. Bayi tabung. Jangan kita pikir bayi tabung itu nanti sel telur dikeluarin, sperma kita dikeluarin, terus ditaruh di toples gitu. Enggak. Tetap disimpan di dalam rahim. Kenapa? Dia butuh menempel dulu, butuh melekat. Sama seperti ini. Ini cerita agak jauh sih sebenarnya, tapi kurang lebih mirip. Saya piara banyak ikan di rumah. Suatu ketika ikan saya ini bertelur, banyak. Saya kira kotoran, ternyata telur. Akhirnya saya pisahin itu telur itu, yang beribu-ribu itu, di dalam satu akuarium kecil. Dan nggak menetas. Dia nggak menetas, nggak jadi ikan. Malah jadi lumut. Setelah saya tanya ke tukang ahli ikan, ternyata telur-telur ini tidak boleh dibiarkan begitu saja hanya dikasih gelembung oksigen. Dia harus dikasih sesuatu sebagai tempat agar telur-telur ini nanti menempel. Karena dengan menempel dan menggantung, dia akan nanti tumbuh menjadi anakan-anakan. Loh, gimana caranya, Pak? Ada yang menyarankan pakai daun-daun kering ditaruh di atasnya. Yang paling bagus itu pakai eceng gondok. Jadi ditaruh eceng gondok di dalam, nanti 2 hari 3 hari
telur-telur itu nempel di akar-akar eceng gondok itu. Nempel di akar-akar itu dan kemudian 1 minggu kemudian dia akan jadi ikan. Dan setelah saya lakukan hal yang serupa, berhasil. Karena berapa bulan kemudian dia bertelur lagi, saya lakukan itu. Saya taruh eceng gondok dan jadi. Tiba-tiba saya keinget ayat ini. Khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia dari sel telur, dari sperma dan ovum yang menempel di dinding rahim, dan ternyata rata-rata proses penciptaan makhluk Allah yang lain di luar manusia kurang lebih tidak jauh berbeda. Itu yang dimaksud min 'alaq. Jadi banyak dokter-dokter yang mu'alaf karena mereka baru meyakini ini nggak mungkin dibuat Muhammad. Ini nggak mungkin kitab dikarang oleh manusia. Karena pada waktu itu manusia belum pernah menemukan teknologi sehebat ini untuk menjelaskan proses perkembangan janin di dalam rahim. Dari mana dapat? Karena iqra, karena baca, karena belajar, karena mengkaji, karena berpikir.